Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'iman wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini 8 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kali ini kita akan membaca hadis-hadis tentang doa. Karena itu tidak akan banyak penjelasan yang saya sampaikan karena isinya doa-doa yang jelas. Tapi hendaklah kita sambil membaca hadis-hadis ini sambil kita niatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai hadis 1476. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah fana'a ummati, habisnya umatku, itu dengan cara qatlan fi sabilika, terbunuh di jalanmu, yaitu bitta'ni, dengan ditusuk, yaitu ditusuk oleh musuh, mati syahid, wa ta'un, dan juga dengan wabah penyakit. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah bahwasanya kematian umat beliau itu diminta oleh Nabi adalah dengan 2 sebab yang terbanyak, yaitu dengan sebab mati syahid dalam jihad, dan yang kedua dengan sebab ta'un atau wabah penyakit. Maka orang yang mati karena ta'un ini termasuk orang-orang yang mati syahid, tetapi syahidnya bukan syahid dunia tetapi syahid akhirat, yaitu nanti di akhirat dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. 1477. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, rahmatan min indika, rahmat dari hadapanmu, tahdi biha qalbi, yang engkau menunjuki dengan rahmat tadi kepada hatiku, wa tajma'u biha amri, dan engkau kumpulkan dengannya urusanku, wa talummu biha sya'afi, dan engkau kumpulkan dengannya sya'afi, perkara-perkara yang tercerai-berai dariku. Jadi sya'af itu adalah segala urusan kita yang tercerai-berai, supaya dikumpulkan oleh Allah, artinya dirapikan, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuslihu biha, dan engkau memperbaiki dengannya ghaibi, amal yang ghaibku, amal yang tidak tampak. Wa tarfa'u biha, dan engkau meninggikan dengannya syahidi, amal yang tampakku. Jadi amalan kita ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu yang diketahui oleh orang. Nah, kita minta supaya amalan zahir kita naik, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Sementara amal yang batin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakki, dan engkau mensucikan biha dengannya amali, amalku. Wa tilhumini, dan engkau mengilhamkan kepadaku biha dengannya rusdi, petunjukku. Wa taruddu, dan engkau menolak biha dengannya bukan menolak ya, wa taruddu, dan engkau mengembalikan biha dengannya ulfati, amalku yang biasa kulakukan. Ini maksudnya adalah amal-amal baik yang biasa kita lakukan, karena kadang-kadang amalan baik biasa kita lakukan kemudian lenyap, tidak kita lakukan lagi. Nah, kita minta kepada Allah supaya amalan itu kembali lagi kita lakukan. Banyak orang dulunya suka tahajud, sekarang tidak lagi tahajud misalnya. Wa ta'simuni, dan engkau menjaga saya biha dengannya min kulli su'in, dari segala keburukan. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah kepada saya imanan wa yaqina, iman dan yakin, laisa ba'dahu kufrun, yang tidak ada setelahnya kekafiran, wa rahmatan, dan rahmat,
analu biha, yang saya mendapatkan dengannya, syarafa karamatika, kemuliaan keramatmu, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku minta padamu, al-fauza fil qada'i, keberuntungan di dalam takdir, wa nuzula syuhada'i, dan kedudukannya orang-orang yang mati syahid, wa aisyas su'ada'i, dan kehidupannya orang-orang yang bahagia, wa nasra 'alal a'da'i, dan ditolong terhadap musuh-musuh Islam. Allahumma ya Allah, inni unzilu bika, sesungguhnya aku turunkan kepadamu, maksudnya aku sampaikan kepadamu, hajati, segala hajatku. Fa in qasura ra'yi, maka apabila pendek pendapatku, wa dha'ufa amali, dan lemah amalku, iftaqartu ila rahmatik, maka saya perlu kepada rahmatmu. Fa as'aluka ya qadiyal umuri, maka aku minta padamu wahai zat yang menetapkan segala perkara, wa ya syafiyas suduri, dan wahai zat yang menyembuhkan segala penyakit, kama tujiru bainal buhuri, sebagaimana engkau memisahkan antara laut-laut, antujironi, bahwasanya engkau melindungi saya, min adzabis sa'iri, dari siksaan neraka sa'ir. Sa'ir itu yang dinyalakan. Wa min da'watis suburi, dan dari doa kecelakaan. Wa min fitnatil quburi, dan dari fitnah kubur. Allahumma ya Allah, ma qasura anhu ra'yi, apapun yang pendek darinya pendapatku, walam tablughu niyati, dan belum mencapainya niatku, walam tablughu mas'alati, dan belum mencapainya permintaanku, min khairin wa'adtahu ahadan min khalqik, berupa kebaikan yang engkau janjikan kepada seorang dari makhlukmu, au khairin anta mu'tihi ahadan min ibadik, atau kebaikan yang engkau akan memberinya kepada seseorang dari hamba-hambamu, fa inni, maka sesungguhnya aku, arghabu ilaika, aku berharap kepada engkau, fihi, di dalamnya, ya, supaya kita diberi oleh Allah. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau, bi rahmatika, dengan rahmatmu, ya rabbal alamin, wahai rabb seluruh alam. Allahumma ya Allah, ya dzal habli syadidi, yang memiliki tali yang kokoh, maksudnya adalah Islam, karena Islam ini adalah tali yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disebut hablullahil matin, dan Islam sama Quran itu sama saja. Wal amrir rasyidi, dan perkara yang mendapatkan petunjuk atau perkara yang lurus. As'alukal amna, aku meminta kepada engkau keamanan, yaumal wa'idi, pada hari ancaman, maksudnya hari akhirat. Wal jannata, dan minta jannah, yaumal khuludi, pada hari kekal, yaitu hari akhirat. Ma'al muqarrabin, bersama orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Asyuhudi, yaitu para saksi-saksi. Ar-rukka'i, yaitu orang-orang yang rukuk. As-sujudi, orang-orang yang sujud. Jadi ar-rukka'i, sujud, ini maksudnya orang-orang yang sholat. Al-mufina, orang-orang yang menyempurnakan, bil uhudi, terhadap janji-janji, termasuk janji mereka kepada Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka, sesungguhnya engkau rahim, maha penyayang, wadud, maha pencinta. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau taf'alu, melakukan ma turid, apa saja yang engkau kehendaki. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, hadin, orang-orang yang memberi petunjuk, muhtadin, juga mendapatkan petunjuk. Karena ada orang yang ahli memberi petunjuk tapi dia sendiri tidak mendapatkan petunjuk, artinya dia hanya bisa ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ghaira dhallin, bukanlah orang-orang yang sesat, wala mudillin, bukan juga orang-orang yang menyesatkan. Silman, damai, liaulaika, terhadap wali-walimu, wa aduwan, dan musuh, li'a'daika, terhadap musuh-musuhmu. Nah, ini semestinya kita seperti ini. Jangan sampai malah sebaliknya. Kepada wali-wali Allah, para ulama, kita malah memusuhi. Kepada musuh-musuh Islam, kita malah berteman. Ini terbalik.
Nuhibbu bihubbika, kami mencintai dengan sebab cintamu, man ahabbaka, siapapun yang mencintaimu. Wa nu'adi bi'adawatika, dan kami memusuhi dengan sebab permusuhanmu, man khalafaka, siapapun yang menyelisihimu. Allahumma ya Allah, hadza du'a, inilah doa, wa alaikal ijabah, dan tanggunganmu lah pengabulannya. Jadi maksudnya kita hanya bisa berdoa, yang mengabulkan Allah. Wa hadzal juhdu, dan inilah kesungguhan saya, wa alaikat tuklan, dan hanya kepadamu saya tawakal, ya, saya bisanya ini. Allahumma ya Allah, ij'al li nuran fi qalbi, jadikanlah untuk saya sinar di hatiku, wa nuran fi qabri, sinar dalam kuburku, wa nuran baina yadayya, sinar di depanku, wa nuran min khalfi, sinar di belakangku, wa nuran an yamini, sinar di sebelah kananku, wa nuran an shimali, sinar di sebelah kiriku, wa nuran min fawqi, sinar di atasku, wa nuran min tahti, sinar di bawahku, wa nuran fi sam'i, sinar pada telingaku, wa nuran fi basari, sinar pada mataku, wa nuran fi sya'ri, sinar pada rambutku, wa nuran fi bashari, sinar pada kulitku, wa nuran fi lahmi, sinar pada dagingku, wa nuran fi dami, sinar pada darahku, wa nuran fi idhami, sinar pada tulang-tulangku. Allahumma a'zim li nura, ya Allah besarkanlah untuk saya sinar, wa a'tini nura, berikanlah kepada saya sinar, waj'al li nura, letakkanlah untuk saya sinar. Ini sinar-sinar ini bukan sinar lampu ini ya. Nah, sinar lampu enggak perlu kita minta, sudah ada semuanya. Ini maksudnya sinar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta supaya mata kita disinari oleh Allah dengan petunjuk, sehingga mata tidak digunakan untuk perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita diberi sinar oleh Allah sehingga tidak mau melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Itu maksudnya. Subhana maha suci alladzi dzat yang ta'attafa, berbaju atau memakai, bil izzi, kegagahan, wa qala, dan dia mengalahkan, bihi, dengan kegagahan tersebut. Qala di sini bukan berkata ya, tapi apa? Ghalaba, mengalahkan. Subhana maha suci alladzi dzat yang labisal majda, memakai keagungan, wa taqarrama bihi, dan dia mulia dengan keagungan tersebut. Subhanalladzi, maha suci zat yang la yanbaghi tasbih, tidak pantas bertasbih, illa lahu, kecuali kepadanya. Subhanadzil fadli wan ni'am, maha suci zat yang memiliki karunia dan kenikmatan-kenikmatan. Subhanadzil majdi wal karam, maha suci zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Subhanadzil jalali wal ikram, maha suci zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis yang panjang ini didhaifkan Albani, dihasankan Suyuti. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, doa-doa seperti ini dibaca tidak ada masalah meskipun hadisnya dhaif. Kenapa? Karena doa itu sebenarnya bebas, kita membuat doa sendiri juga boleh. Nah, ini sudah ada doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi, meskipun hadisnya dhaif, nggak ada masalah. Bahkan tadi sudah saya kumpulkan doa-doa ma'thur yang ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, demikian juga dalam kitab tambahannya, itu saya kumpulkan ada 20 halaman. Nah, ini saya kasih judul Al-Adhiyatul Ma'thurah, doa-doa yang ma'thur. Ini bagus untuk kita baca pada saat mengkhatamkan Quran Al-Karim, ataupun juga dalam doa-doa yang kita ingin berdoa panjang, misalnya pada bulan Ramadan. Nah, ini saya kumpulkan sampai ada 20 halaman. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, sudah jadi, ini sudah diharokati. Nah, insya Allah kalau bisa dicetak sehingga bisa dibagikan kepada para jamaah yang mengaji di tempat ini. Baik, kembali ke Jami'us Shaghir, kita lanjutkan hadis 1478. Allahumma ya Allah, la takilni, janganlah engkau pasrahkan diri saya, ila nafsi, kepada diri saya sendiri, tarfata ainin, sekejap mata pun juga, wala tangzi' minni, dan janganlah engkau cabut dari saya, salihah ma a'taitani, sesuatu yang saleh, yang baik yang engkau berikan kepada saya. Hadis ini juga dhaif. Jadi maksudnya kita sangat perlu kepada pengawasan atau perlu kepada inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diinayai oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, kita pasti akan celaka selama-lamanya.
Karena taufik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita mau ngaji, kita mau beramal soleh, mau sholat jamaah di masjid, itu karena kita diberi inayah, perhatian atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lepas, kita dipasrahkan kepada diri kita sendiri, wes urusono dewekmu, awakmu dewe, kita pasti akan celaka, akan sesat. Tidak mungkin kita mau ngaji, tidak mungkin kita mau beramal soleh dan seterusnya. 1479. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya syakuran, ahli syukur, waj'alni saburan, jadikanlah saya ahli sabar, waj'alni fi aini saghira, jadikanlah saya di mataku sendiri kecil, maksudnya saya tidak sombong, wa fi a'yunin nasi, tetapi di mata para manusia kabiro, saya ini orang yang besar. Jadi dianggap besar oleh orang-orang yang melihat kita. Ini para ulama menjelaskan maksudnya supaya dakwah beliau itu diterima. Karena kalau beliau itu dianggap remeh, dakwahnya tidak akan diterima. Jadi jangan berdoa seperti ini dengan niatan supaya kita jadi terkenal, supaya kita jadi besar di mata orang, bukan itu ya, tapi maksudnya dalam rangka untuk bisa diterima dakwah kita terhadap Islam ini. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. 1480. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, lasta, bukanlah engkau itu, biilahin, Tuhan, istahdatsnahu, yang kami buat-buat atau kami bikin-bikin, wala birabbin, tidak pula engkau itu adalah Rabb, yaitu pemelihara, ibtada'nahu, yang kami buat-buat atau yang kami kami perbarui, maksudnya kami buat-buat. Wala kana, dan tidak ada, lana, bagi kami, qablaka, sebelum engkau, min ilahin, Tuhan, nalja'u ilaih, yang kami iltija itu pasrah kepadanya, atau laji'ayal jawa, berlindung kepadanya. Wa nadharuka, dan kami meninggalkan engkau. Jadi dulu-dulu kami nggak pernah punya Tuhan yang kita berlindung kepadanya. Wala a'anana, dan tidaklah, wala a'anaka, dan tidaklah menolong engkau, ala khalqina, di dalam menciptakan kami, ahadun, seorang pun, fanusyrikahu, lalu kami mensekutukan dia, fika, terhadapmu, tabarakta, engkau maha berkah, wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi. Hadis ini dikatakan palsu oleh Al-Albani. 1481. Ini doanya panjang-panjang sehingga kita tidak beri ta'liq kecuali sedikit ya. Kita beri komentar kecuali sedikit karena hadisnya udah jelas-jelas. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, tasma'u kalami, mendengar ucapanku, wa tara makani, melihat tempatku, wa ta'lamu sirri, mengetahui rahasiaku, wa alaniyati, dan terang-terangku, wa la yakhfa 'alaika, dan tidak tersembunyi atasmu, syai'un min amri, sesuatu pun dari urusanku, wa anal ba'isul faqir, akulah orang yang sangat-sangat fakir. Ba'is itu fakir, fakir itu fakir, berarti sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh kepada engkau. Al-mustaghith, yang minta tolong, al-mustajir, yang minta perlindungan, al-wajil, yang ketakutan, al-musyfiq, yang takut, jadi sangat-sangat takut, al-muqirru, yang mengakui, al-mu'tarif, yang mengakui, sama ya, bidzambihi, terhadap dosanya. As'aluka, aku minta padamu, mas'alatal miskin, dengan permintaan orang yang miskin. Wa abtahilu, dan aku ibtihal. Ibtihal itu tadarru'. Tadarru' itu menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menundukkan diri ilaika, kepada engkau, ibtihala, seperti menundukkannya al-mudhnib, orang yang berbuat dosa, al-dhalil, orang yang rendah. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepada engkau, doa al-khaif, dengan doanya orang yang takut, al-mubtar, yang terpaksa atau terdesak. Man khada'at, yaitu orang yang tunduk, laka, kepada engkau, raqabatuhu, tengkoknya, wa fadat, dan tumpah, laka, terhadap engkau, abratuhu, mata airnya. Jadi saya berdoa dengan tunduk, dengan menangis. Wa dzallalaka, dan tunduk kepada engkau, jismuhu, tubuhnya, wa raghima laka anfuhu, dan rendah untukmu hidungnya, maksudnya rendah gitu aja. Allahumma ya Allah, la taj'alni, janganlah engkau jadikan saya, bidu'aika, dengan berdoa kepada engkau, syaqiyan, celaka, maksudnya tidak dikabulkan doanya, jangan sampai.
Wa kun dan jadikanlah engkau bi terhadap saya raufan yang penyayang, rahima yang pengasih. Ya khairal mas'ulin, wahai zat yang sebaik-baik yang diminta. Wa ya khairal mu'tin, wahai zat yang sebaik-baik yang memberi. Hadis ini dinilai dhaif juga. Tapi semua yang dhaif ini enggak ada masalah. Kita kumpulkan, kita baca pada bulan Ramadan, dan demikian juga ketika khataman Quran. Ini doa-doa yang sangat indah sekali. Karena kalau kita disuruh buat doa sendiri kan bingung lagi. Doa kita paling-paling yang sudah kita hafal itu paling 10 doa, 5 doa, habis itu mau doa lagi sudah bingung mau ngomong apa lagi ini. Karena seringkali ketika kita tadarusan Quran, kemudian selesai tadarusan 30 juz ditutup dengan doa, pengennya doa panjang, tapi karena doanya nggak punya kecuali 10 doa, 10 itu diulang-ulang sampai 3 kali, akhirnya yang mendengarkan bosan. Nah, supaya tidak bosan ini doa panjang sekali ini kita baca semuanya pada saat khataman Quran, sangat bagus. 1482. Allahumma ya Allah, aslih, perbaikinlah, dzata bainina, hubungan di antara kita, wa alif, dan lunakkanlah, baina qulubina, di antara hati-hati kita, atau pertemukanlah antara hati-hati kita. Karena hati-hati kaum muslimin seringkali berpecah belah, bertengkar. Nah, maka kalau ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ukhuwah. Wahdina, dan tunjukilah kita subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa najjina, selamatkanlah kami minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, yaitu kesesatan, ilan nuri, kepada petunjuk, maksudnya kepada sinar, maksudnya petunjuk. Wa jannibna, dan jauhkanlah kami al-fawahisha, dari kekejian-kekejian, ma dhahara, baik yang tampak, minha, darinya, wa ma batan, dan yang tidak tampak. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah untuk kami, fi asma'ina, pada telinga kami, wa absarina, mata kami, wa qulubina, hati kami, wa azwajina, istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami. Wah, ini penting sekali ini. Kalau sudah diberkahi oleh Allah, sudah ya, terkumpul kebaikan semuanya pada yang kita mintain. Telinganya baik, matanya baik, hatinya baik, anak istri baik, semua. Wa tub alaina, berilah tobat kepada kami, innaka anta, sesungguhnya engkau at-tawwab, penerima tobat, ar-rahim, penyayang. Wa ja'alna, jadikanlah kami syakirin, orang-orang yang syukur, li nikmatika, terhadap nikmatmu, muthnina biha, memuji terhadap nikmatmu, jadi mengucapkan alhamdulillah, qabilina laha, menerima terhadap nikmatmu, wa atimmaha, dan sempurnakanlah nikmatmu, alaina, terhadap kami. Hadis ini juga dinilai dhaif oleh Al-Albani. 1483. Allahumma ya Allah, ilaika, hanya kepadamu, ashku, aku mengadukan, dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, hilati ya, wa qillata, dan sedikitnya hilati, hilahku, atau dayaku, wa hawani, dan rendahku, 'alan nasi, di mata para manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling rahmat di antara yang rahmat. Ilaman, kepada siapa, takiluni, engkau menyerahkan saya kalau engkau tidak mengurusi saya. Ila aduwin, kepada musuh, yatajahhamuni, yang dia akan kasar kepadaku. Am ila qaribin, atau kepada orang yang dekat, malaktahu amri, yang engkau kuasakan kepadanya urusanku. Illam takun sakhitan alayya, jika engkau tidak murka kepada saya, fala ubali, saya tidak peduli. Jadi siapapun manusia memurkai saya, kalau engkau tidak murka, saya enggak masalah. Ghaira anna, hanya saja, afiyataka, sejahtera darimu, ausa'uli, lebih luas untuk saya. Artinya kita minta sejahtera ya. Minta supaya tidak ada masalah dalam kehidupan kita. A'udzu binuri wajhikal karim, aku berlindung dengan sinar wajahmu yang mulia. Ini menunjukkan Allah memiliki wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti siapapun juga. Alladzi adha'at lahu, yang bersinar karenanya as-samawati wal ardu, langit-langit dan bumi. Wa asyraqat lahu, dan menjadi bersinar terhadapnya adz-dzulumatu, kegelapan-kegelapan. Wa saluha, dan menjadi bagus alaihi, karenanya amrud dunya wal akhirah, urusan dunia dan akhirat.
Minta apa? Minta antuhilla, bahwasanya berlindung ya, berlindung antuhilla, bahwasanya engkau memberikan atau menghalalkan alayya kepada saya ghadabaka, murkamu. Jadi kita berlindung jangan sampai Allah berikan murkanya kepada kita. Au tunzila alayya, atau engkau turunkan kepada saya sakhotaka, murkamu. Walaka, dan hanya kepadamu al-udba, minta ridho. Jadi saya minta ridho kepada engkau ya Allah, hatta tardha, sampai engkau ridho kepada saya. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. Tidak ada daya itu maksudnya daya untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan itu maksudnya tidak ada kekuatan untuk mengamalkan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. 1484, Allahumma ya Allah, waqiyatan, penjagaan, kawaqiyati, seperti penjagaan al-walid terhadap anak kecil. Hadis ini juga dhaif. Maksudnya adalah kita minta kepada Allah supaya Allah memberi kita penjagaan sebagaimana penjagaan yang diberikan kepada anak kecil, anak bayi. Bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dari segala sesuatunya perlu penjagaan dari orang tuanya, makannya, minumnya, tidurnya, ya, dan sebagainya. Nah, kita minta dijaga oleh Allah seperti bayi dijaga. Karena kalau dijaga oleh Allah hanya sebagian urusan kita, kita akan lemah. Tapi kalau dijaga oleh Allah segala urusan kita, kita akan kuat, kita akan menjadi beruntung. Ada juga yang menafsirkan walid ini adalah Nabi Musa. Ya Allah, jagalah saya sebagaimana penjagaanmu terhadap bayinya Nabi Musa ketika dilempar di di laut itu oleh ibunya. Nah, itu yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Musa disebut walid? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Asy-Syu'ara ayat 18, qala alam nurabbika fina walida. Firaun mengatakan, bukankah kami sudah merawat kamu di tengah-tengah kami ketika masih kecil, masih bayi? Walabitta fina min umrika sinin. Nah, kamu sudah tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Nah, jadi ini Firaun menegur Musa, kamu kok kurang ajar sekali mengajak saya untuk menyembah Tuhanmu. Kamu dulu kecil siapa yang merawat? Nah, yang merawat saya, kata Firaun kepada Nabi Musa. Nah, maka karena Nabi Musa disebut walidan ini, maka dalam hadis ini kemudian disebut dengan istilah walid juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada dua tafsiran untuk kata-kata walid. 1485, Allahumma ya Allah, kama sebagaimana hassanta, engkau perbagus khalqi, rupaku, fahassin, maka perbagus juga khuluqi, akhlakku. Hadis ini sahih, tetapi perlu diperhatikan bahwa hadis ini sahih tanpa ada penjelasan bahwa ini doa bercermin. Adapun kalau disebutkan bahwa ini doa bercermin, hadisnya dhaif. Jadi ada dua hadis. Hadis bahwa Nabi membaca doa ini sahih. Yang kedua, hadis bahwa Nabi membaca doa ini ketika bercermin, itu yang dhaif. Maka jangan dikatakan ini doa bercermin. Bukan doa bercermin. Doa bebas kapan saja, tetapi memang paling cocok ketika kita bercermin. Karena ketika bercermin kita melihat rupa kita. Jadi saat bercermin membaca doa ini boleh enggak? Sangat boleh. Karena pas sesuai dengan kondisi ya. Kita lihat rupa kita, wah cantik ini, ganteng ini. Jangan merasa kita tidak ganteng. Ketika kita merasa tidak ganteng, itu gara-gara kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih ganteng. Coba ketika kita bercermin, yang terbayang adalah bedes atau monyet, pasti kita merasa ganteng tenan aku ini. Nah, maka jadi pede, mau ngelamar itu perempuan itu nggak akan merasa rendah. Mau ganteng kok. Ini bagi yang belum menikah, nah, maka jangan merasa rendah. Ganteng Anda itu. Kalau Anda merasa tidak ganteng, saya ajak besok Anda pergi ke kebun binatang. Seakan saya tunjukkan kegantengan Anda itu paling ganteng seluruh dunia.
Maka silahkan baca doa ini doa yang sahih hadisnya, dan ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu memperbaiki akhlak kita sendiri kecuali kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memperbaiki akhlak hanya Allah, bukan kita. 1486. Allahumma ya Allah, ihfatni, jagalah saya, bil islami, dengan Islam, qaiman, dalam keadaan berdiri, wahfatni bil islami, jagalah saya dengan Islam, qaidan, dalam keadaan duduk, wahfatni bil islami, jagalah saya dengan Islam, raqidan, dalam keadaan tidur, wala tushmit, dan janganlah engkau membahagiakan, bi, dengan sebab musibah saya, aduwan, kepada musuh. Jadi kita minta jangan mendapatkan musibah yang menyebabkan musuh tepuk tangan, ya. Karena musuh Islam itu senang kalau umat Islam itu apa? Mendapatkan musibah. Misalnya umat Islam saling bertengkar sesama mereka, nah ini umat orang-orang kafir jadi tepuk tangan. Nah ini kita berlindung dari Allah dari hal tersebut. Wala hasidan, dan tidak pula orang yang iri menjadi gembira dengan sebab musibah kita tadi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta padamu, min kulli khairin, dari segala kebaikan, khazainuhu, yang gudang-gudangnya itu biyadika, di tanganmu. Ini menunjukkan Allah punya tangan, tetapi laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak seperti siapapun juga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, min kulli syarrin, dari segala keburukan, khazainuhu biyadika, yang gudang-gudangnya itu juga di tanganmu. Hadis ini sahih. 1487. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta kepada engkau, mujibati, perkara-perkara yang mewajibkan, rahmatika, turunnya rahmatmu, wa azaima, sama dengan mujibat, ya, perkara-perkara yang mewajibkan, yang menyebabkan wajib, maghfiratika, turunnya ampunanmu. Jadi kita minta sebab-sebab penurun rahmat dan sebab-sebab penurun ampunan. Minta kepada Allah supaya kita bisa melakukannya. Wassalamata, dan minta selamat, min kulli itsmin, dari setiap dosa, karena dosa itu bermacam-macam. Wal ghanimah, dan minta ghanimah, min kulli birrin, dari setiap kebaikan. Maksudnya kita bisa melakukan segala kebaikan. Ada tawaran amal soleh sedekah, bisa sedekah. Ada tawaran puasa, bisa puasa. Ada kesempatan untuk membantu orang miskin, bisa membantu. Ghanimah min kulli bir. Wal fauza, dan minta bahagia, beruntung, bil jannah, dengan mendapatkan jannah. Wan najata, dan minta selamat, minan nari, dari api neraka. Ini doa sapu jagat ini, dan ini didhaifkan oleh Al-Albani hadisnya. 1488. Allahumma ya Allah, ini sambil kita membaca hadis-hadis ini sambil kita niatkan untuk berdoa, sehingga kita sambil menyelam minum air, sambil membaca hadis sambil berdoa sekaligus. Allahumma ya Allah, amti'ni, berilah manfaat kepada saya, bisam'i, dengan telinga saya, wa basari, dan mata saya, hatta, sehingga taj'alahuma, engkau menjadikan keduanya, al-waritha minni, yang mewarisi dari saya. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Maksudnya kita minta supaya mata dan telinga kita masih bisa dimanfaatkan terus sampai akhir hayat kita. Karena ada sebagian orang yang sebelum mati buta dulu, sebelum mati tidak bisa mendengar dulu, dulunya tidak buta, tetapi ketika tua kemudian buta, kemudian tidak bisa mendengar. Nah, kita minta kepada Allah sampai akhir hayat kita masih bermanfaat telinga dan mata kita, masih bisa membaca Quran, masih bisa mendengarkan pengajian. Wa afini, dan berilah sejahtera kepada saya, fi dini, dalam agama saya, wa fi jasadi, dan pada tubuh saya, wangsurni, dan tolonglah saya, mimman dhalamani, dari siapapun yang mendolimi saya, hatta turyani, sehingga engkau menampakkan kepada saya, fihi, pada orang tersebut, tha'ri, pembalasan saya. Jadi maksudnya Allah membalas kezaliman seseorang kepada kita sampai kita lihat dengan mata kepala kita, ya, misalnya dia binasa dan sebagainya. Allahumma ya Allah, inni aslamtu, sesungguhnya aku serahkan nafsi, diriku, ilaika, padamu, wa fawwadtu, dan aku pasrahkan amri, urusanku, ilaika, padamu, wa alja'tu, dan aku sandarkan dhahri, punggungku, ilaika, padamu,
wa khallaitu dan aku kosongkan wajahku ilaika padamu. Maksudnya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a tidak ada tempat bersandar, wala manja tidak ada tempat menyelamatkan minka dari siksamu illa ilaika kecuali padamu. Amantu bi rasulika aku beriman kepada rasulmu alladzi arsalta yang engkau utus, wa bi kitabika dan dengan kitab-kitabmu alladzi anzalta yang engkau turunkan. Maksudnya semua kitab yang engkau turunkan ya. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, wa bi kitabika ini adalah apa? Semua kitabmu. Demikian juga rasulika ini semua rasulmu. 1489. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sesungguhnya aku berlindung padamu minal ajzi dari lemah wal kasal dan malas. Karena kalau kita punya malas ini tidak akan tahajud. Bangun jam 3 pasti ngambil selimut lagi. Kenapa? Malas. Nah, kita berlindung kepada Allah dari malas. Wal jubni dan penakut, wal bukhli dan pelit, wal harami dan pikun, wal qaswati dan kerasnya hati, wal ghaflah dan lalai, ya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, wal ailah dan miskin, wal dhillah dan rendah, wal qillah. Ada wal qillah enggak di situ? Enggak ada. Nah, kalau di syarahnya ada wal qillah ya, tapi memang di matanya tidak ada. Qillah itu ya sedikit. Wal maskanah dan kemiskinan. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau minal faqri dari fakir. Apa bedanya fakir dengan miskin? Yang dimaksud fakir di sini adalah fakirnya hati. Ada orang kaya tapi hatinya fakir terus, merasa belum cukup. Itu yang dimaksud fakir. Ada orang duitnya sedikit tapi merasa sudah cukup. Nah, itu namanya kaya hati. Wal kufri dan dari kafir, wal fusuki dan fasik, wasyiqaqi dan menyelisih. Yang dimaksud menyelisih adalah menyelisih kebenaran. Kita tahu mana yang benar tapi malah menyelisihinya. Wan nifaqi dan dari kemunafikan, was sum'ah dan dari sum'ah, pengen didengar orang, pengen viral, pengen terkenal, war riya dan riya, pengen dilihat orang. Wa a'udzubika aku berlindung padamu minas samam dari tuli, wal bakam dan bisu, wal junun gila, wal judami dan lepra, wal barosi dan apa itu baros? Belang. Wasayyi'il asqam dan dari jeleknya penyakit-penyakit, yaitu penyakit-penyakit yang berbahaya dahsyat, penyakit yang mematikan atau yang lama sembuhnya, itu sayyi'il asqam ya. Stroke itu sayyi'ul asqam, covid sampai mati itu sayyi'ul asqam ya. Nah, kita minta kepada Allah penyakit-penyakit yang ringan saja yang cukup untuk menggugurkan dosa-dosa. Misalnya sakit gigi, apa boleh? Pusing, pilek ya. Terus terkena pisau gara-gara ngiris mangga. Nah, ini kan penyakit kecil ternyata nih. Tapi kalau yang tergores adalah leher kita, nah ini susah ini bisa mati. Tapi kalau hanya jari, ya, cantengan, cantengan itu termasuk sayyi'il asqam apa biasa nih? Gara-gara cantengan reso turu, ini nggih sayyi'il asqam nih. Nah, kita minta yang pokoknya penyakit-penyakit yang ringan sajalah, yang kira-kira kita bisa mampu menahannya. 1490 masih banyak ternyata ini. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sesungguhnya aku minta perlindungan kepada engkau min ilmin la yanfa' dari ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin la yakhsha' hati yang tidak khusyuk, wa du'a'in la yusma' doa yang tidak didengar, wa nafsin la tasba' jiwa yang tidak kenyang, wa minal ju' dan dari lapar, fa innahu bi'sad daji karena dia itu sejelek-jelek teman tidur, wa minal khiyanah dan dari khianat, fa innaha bi'satil bitanah karena dia itu sejelek-jelek teman dekat, wa minal kasal dan dari malas, wal bukhl dan pelit, wal juben dan penakut, wa minal haram dan dari pikun, wa an uradda dan bahwasanya saya dikembalikan ila ardhil umur kepada paling rendahnya usia yaitu usia pikun, wa min fitnatid dajjal dari fitnahnya dajjal, wa adzabil qabr siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati fitnahnya hidup dan mati,
Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka minta kepada engkau quluban awwahatan, hati-hati yang selalu menangis atau selalu berdoa, kathirat doa, kathirul buka, mukhbitatan yang tunduk, munibatan yang kembali fi sabilika pada jalanmu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sesungguhnya kami minta padamu azaima maghfiratik, penyebab-penyebab ampunanmu, wa munjiyati amrik, dan penyelamat-penyelamat urusanmu, wassala maksudnya penyelamat dari siksamu ya. Jadi amrika itu maksudnya apa? Siksamu. Wassalamata dan selamat min kulli ithmin dari setiap dosa, wal ghanimata min kulli birrin dan ghanimah dari setiap kebaikan, wal fauza bil jannah beruntung dengan jannah, wan najata minan nar dan selamat dari neraka. Ini juga didhaifkan hadisnya. 1491 Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah ausa'a rizqika paling luasnya rizkimu alayya kepada saya, inda kibari sinni ketika tua usia saya. Karena ada orang yang luas rizkinya itu ketika muda, Pak. Pas tua rizkinya hilang semuanya. Padahal pas tua itu kita butuh rizki. Kalau muda tidur dimanapun bisa kita. Wang qita'i umri dan ketika putus umurku, yaitu ketika mati. 1492 Allahumma ya Allah, inni as'aluka sesungguhnya aku minta padamu al-iffah. Iffah itu menjaga diri dari dosa, dari yang haram. Wal afiyah sejahtera fi dunya ya wa dini, baik pada dunia dan agama saya, wa ahli wa mali dan keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku, aibku, wa amin rawati dan amankanlah takutku, wahfadni min baini yadayya dan jagalah saya di depanku, wa min khalfi di belakangku, wa ayyamini di kananku, wa an shimali di kiriku, wa min fawqi di atasku, wa a'udzubika aku berlindung kepada engkau an uqtala bahwa aku diserang atau dibinasakan, min tahti dari bawahku. Uqtala itu dibinasakan tanpa kita mengetahui ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Contohnya apa? Ranjau ya. Ranjau darat. Nah, kita berjalan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada bom di situ. Nah, itu uqtala min tahti. 1493 Allahumma ya Allah, inni as'aluka sesungguhnya aku minta padamu imanan, iman yubashiru yang mengenai qalbi hatiku ya, menyentuh hatiku, hatta a'lama sehingga aku mengetahui annahu bahwasanya la yusibuni tidak akan menimpaku illa ma katabtali kecuali apa yang engkau tetapkan untuk saya, wa raddini minal ma'isyah dan ridhokanlah saya terhadap kehidupan, bima qasamtali dengan apa yang engkau bagi untuk saya, qanaah maksudnya ya. Dan hadis ini didhaifkan juga. 1494 Allahumma ya Allah, inna Ibrahim sesungguhnya Nabi Ibrahim kana abdaka wa khalilaka, dia hambamu dan kekasihmu, da'aka li ahli Makkah berdoa kepada engkau untuk penduduk Makkah bil barakah dengan berkah, wa ana Muhammadun abduka wa rasuluk, saya ini Muhammad, saya juga hambamu dan rasulmu, ad'uka li ahli Madinah, aku doa kepadamu untuk penduduk Madinah, antubarika lahum fi muddihim, supaya engkau berkahi untuk mereka pada mud mereka, wa sa'ihim dan sa' mereka, yaitu makanan-makanan yang ditimbang atau ditakar dengan mud dan dengan sa'. Mithla semisal ma barakta, apa yang engkau berikan berkah di ahli Makkah untuk penduduk Makkah, ma'al barakati barakatain, bersama satu berkah diberi dua berkah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, berdasarkan hadis ini Imam Malik berpendapat Madinah lebih utama daripada Mekah. Kenapa? Berkahnya Madinah 2 kali lipat dari berkahnya Mekah. Tapi mayoritas para ulama berpendapat Mekah lebih utama daripada Madinah. Buktinya sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai lebih dari 100.000 kali sholat. Kalau Madinah hanya 1.000 kali sholat. Ya, bisa dikatakan begini, Mekah itu lebih utama secara umum, tetapi dari sisi berkah Madinah lebih banyak berkahnya. Kalau pengen ngerti berkahnya Madinah, Anda beli dengan uang 1 real ke pasar, beli anggur. Nah, nanti Anda mendapatkan anggur yang banyak, yang tidak mungkin dibeli dengan
uang 1 rial di Indonesia. Itu contohnya berkah. Saya pernah nyoba soalnya. Pak, beli anggur berapa? 1 rial. Ngambil sendiri, suruh ngambil sendiri. Karena 1 rial kan sangat sedikit sekali itu. Jadi dia meh ngedolis malas. Akhirnya saya ngambil sendiri. Sak-sakku ngkon jikok dhewe. Alhamdulillah. Berkah nih Bu. 1495. Allahumma ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim harrama Makkah, telah mengharamkan Makkah, faja'alaha harama, dia menjadikannya tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, saya mengharamkan Madinah, ma baina, apa yang diantara ma'zamaiha, kedua gunungnya. Jadi Madinah itu diapit 2 gunung, utara sama selatan. Kalau timurnya sama baratnya diapit 2 tanah hitam. Alla yuraqa, bahwasanya tidak ditumpahkan fiha padanya damun, darah, wala yuhmala fiha silahun, dan tidak diangkat padanya senjata, liqitalin, untuk perang, wala yukhbata, dan tidak boleh digepiok biha padanya, fiha padanya, syajaratun, pohon, illa li'alafin, kecuali untuk makanan hewan. Gepiok itu bahasa Indonesianya apa? Dipukul, nggih. Yukhbat, dipukul, orang mantep ngene. Enake gepiok, enak banget nggih. Allahumma ya Allah, barik lana, berkailah untuk kami, fi madinatina, pada Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina, berkailah pada sa' kami. Allahumma barik lana fi muddina, berkailah pada mud kami. Allahumma ja'al ma'al barakataini, minta 2 berkah. Walladzi nafsi biyadihi, ma minal Madinah, tidak ada di Madinah syi'bun, lereng, wala naqbun. Naqbun itu adalah jalan di antara 2 gunung. Ini ada gunung, ini ada gunung. Nah, tengahnya ada jalannya, itu naqbun. Illa, kecuali alaihi, padanya malakani, ada 2 malaikat, yahrusaniha, yang menjaganya, hatta taqdamu, sampai kalian datang, ilaiha, ke Madinah. Hadis riwayat Muslim, berarti sahih. Jadi maksudnya pada waktu safar, Rasulullah itu bersama para sahabat pulang dari perang, belum sampai Madinah, itu mendengar informasi, isu bahwasanya Madinah diserang musuh. Wah, para sahabat pada ketakutan mereka. Wah, bagaimana anak-anak kita dan istri kita? Nah, maka Rasulullah kemudian berdoa dengan doa ini, tenang ya. Madinah itu semua lerengnya dan semua jalur-jalur yang menuju ke dalamnya itu dijaga malaikat. Nggak mungkin diserang musuh kemudian malaikat diam, nggak mungkin. Nah, ini maksudnya apa? Menenangkan hati para sahabat sampai kalian datang. Nah, kalau kalian sudah datang, nah, nanti malaikatnya sudah pergi, karena apa? Sudah dijaga oleh kaum muslimin. Untuk malam ini kita cukupkan sampai 1495 saja, nggih. Adapun 1496 dan seterusnya ini insya Allah kita baca di waktu yang lainnya, ya, untuk membagi waktu. Kita sudah membaca 47 menit. Baik, dari doa yang panjang ini, kalau ada yang mau ditanyakan, demikian juga kalau ada yang mau dibahas selain apa yang sudah kita baca juga boleh, terserah, monggo.